Siapakah yang harus berterima kasih dari siaran radio Rimba Raya itu? Mari sejenak melihat Aceh, sebelum dan awal kemerdekaan. Pada zaman Belanda, wilayah Sumatera dibagi dalam beberapa keresidenan, termasuk Keresidenan Aceh dan Keresidenan Sumatera Timur. Tanggal 16 Juni tahun 1948, Presiden Soekarno datang ke Aceh untuk meminta bantuan dana dari rakyat Aceh. Soekarno menjanjikan kepada rakyat Aceh akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam dalam bingkai negara baru yaitu Republik Indonesia. Rakyat Aceh membeli pesawat RI-001 Selawah dan kapal laut kode PPB 58LB untuk membantu negara dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tanggal 1 Januari tahun 1949, Presiden Aceh dibubarkan dan dileburkan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Ini adalah sejarah awal dari pengkhianatan negara baru, Republik Indonesia, kepada rakyat Aceh. Tanggal 17 Desember tahun 1949, akibat gejolak dan aspirasi masyarakat Aceh, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI, mengeluarkan ketetapan yang membentuk kembali Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli atau Sumatera Timur. Ini menunjukkan adanya upaya untuk mengembalikan otonomi Aceh. Tanggal 14 Agustus tahun 1950, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli atau Sumatera Timur digabungkan kembali dan dibentuklah Provinsi Sumatera Utara. Kekecewaan rakyat Aceh ini terus berlanjut hingga memicu pemberontakan DITI yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Bereh pada tahun 1953. Tanggal 7 Desember tahun 1956, melalui Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1956, dibentuklah Daerah Otonom Provinsi Aceh dengan status daerah istimewa. Status ini memberikan kewenangan khusus bagi Aceh dalam bidang agama, adat istiadat, dan pendidikan yang menjadi cikal bakal otonomi khusus Aceh, serta upaya damai dalam meredam konflik DITI Aceh. Tanggal 15 Agustus tahun 2005, Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, adalah sebuah tonggak sejarah penting dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka sejak tanggal 4 Desember tahun 1976 dan pemerintah Republik Indonesia. Secara keseluruhan, Perjanjian Kesepahaman Helsinki adalah hasil dari serangkaian peristiwa sejarah yang panjang, mulai dari tuntutan kesejahteraan yang terangkum dalam Undang Lantek tahun 1962 yang diabaikan oleh pemerintah pusat. Kekecewaan mendalam atas eksploitasi migas Aceh 1971 tanpa bagi hasil yang jelas kepada rakyat Aceh selaku pemilik, hingga puncaknya dideklarasikan Gerakan Aceh Merdeka yang menuntut kemerdekaan Aceh 1976. Pemerintah pusat pun menutup Freeport, Pelabuhan Bebas, Sabang 1979 yang mematikan denyut perekonomian Aceh secara permanen. Semua itu diformat ulang dalam butir-butir Mo Helsinki dengan lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 atau dikenal UUP Pengganti Otonomi Khusus dengan seluas-luasnya. Tahun 2025, Mendagri mengusik rakyat Aceh dengan menetapkan 4 pulau yang tadinya milik Provinsi Aceh menjadi milik Provinsi Sumut. Cipta kondisi apalagi yang diinginkan? Apa betul isunya? Hanya untuk memenuhi hasrat bisnis dinasti, dipakailah regulasi negara. Sebengis itukah juga sudah disiapkan 4 batalion tambahan baru di Provinsi Aceh sebagai antisipasi patriotisme rakyat Aceh yang kecewa karena pencaplokan itu?